Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang kali ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan alhamdulillah narasumber sudah hadir. Ada Dr. Setio Budi Santoso yang nanti akan menyampaikan untuk kita semua terkait tema hari ini yaitu hipertensi. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa bergabung nanti di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik ya. Hipertensi adakah? Ini berarti tekanan darah tinggi. Iya. Ya, silakan dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya tekanan darah tinggi atau hipertensi sering disebut namanya penyakit silent killer, artinya pembunuh berdarah dingin. Sebab di antara kita kadang-kadang ada yang ya tidak ada penyakit, tidak ada sakit apa-apa, tahu-tahu jatuh, tahu-tahu ya kadang-kadang lumpuh atau tahu-tahu ya meninggal dunia itu. Nah setelah ditanya ada riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Maka dalam penyakit ini termasuk penyakit kronis ya, tidak ada istilah sembuh, yang ada istilah terkontrol. Jadi kalau terkontrol itu artinya tekanan darah normal, sudah di dalam garis normal, itu namanya sudah terkontrol. Tapi sewaktu-waktu naik lagi, Maka tidak ada istilah sembuh, tapi ada istilah terkontrol. Maka kita harus terkontrol dari tekanannya supaya tidak timbul komplikasi ya. Penyakit penyerta. Nanti saya sampaikan apa penyakit penyertanya. Tapi kalau tensi itu tidak terkontrol, akhirnya timbul penyakit-penyakit tambahan. Dalam penelitian atau Riskesdas tahun 2013 itu penduduk Indonesia tercatat di survei itu sekitar 25,8%. Tapi ternyata pada tahun 2018 kemarin Riskesdas melaporkan sudah 34,1%. Artinya satu di antara tiga orang itu satunya adalah punya penyakit hipertensi. Sehingga ya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi kita perlu perhatian karena di antara kita itu yang tiga orang aja, satu itu sudah masuk hipertensi. Ada dua jenis hipertensi ya. Yang namanya satu hipertensi esensial, itu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Ini malah kebanyakan, sebagian besar tidak tahu penyebabnya. Pokoknya tahu-tahu tensinya tinggi begitu. Yang kedua, hipertensi sekunder itu hipertensi yang tahu penyebabnya. Misalnya karena punya penyakit ginjal, tensinya tinggi itu. Atau punya penyakit sindrom Cushing atau sindrom yang bengkak-bengkak itu tensinya tinggi itu. Atau juga yang namanya penyakit karena tiroid ya, hipotiroid atau hipertiroid itu penyakit gondok ini. Gondok itu kan ada yang kebanyakan namanya hipertiroid, ada yang kekurangan hormon gondok itu hipotiroid. Dua-duanya menyebabkan tensinya tinggi, itu namanya hipertensi sekunder, artinya dari penyakit lain. Atau drug induced hipertensi itu akibat minum obat ya, setelah minum obat otaknya tensinya tinggi, berarti akibat dari minum obat. Itu beberapa penyakit yang bisa menyebabkan hipertensi, namanya hipertensi sekunder. Tetapi kebanyakan hipertensi esensial. Hipertensi esensial itu tidak tahu penyebabnya. Nanti yang ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang tensi yang tinggi. Tapi penyebab utama tidak ada, tidak tahu. Tahu-tahu pokoknya tinggi diperiksa itu. Gejalanya apa? Ada yang tidak punya gejala, ya. Ada yang tidak merasakan apa. Walaupun di tensi 180, 200, tapi nggak punya rasa apa-apa. Normal saja, sehat-sehat saja. Itu yang tidak ada keluhan itu. Yang kedua kadang ada pusing berputar, ya. Nah, dunianya muter-muter itu, atau sakit kepala, nyeri kepala itu. Atau juga mudah terpengaruh peningkatan suhu ya. Kalau ada kedinginan atau kepanasan itu tensinya naik itu bisa. Atau gangguan mood ya, gara-gara perasaannya sedang marah atau perasaannya sedang kacau, gundah gulana,
tensinya dicek naik. Atau orang ketakutan bisa juga. Kemarin gara-gara imunisasi ya, mau diperiksa imunisasi COVID naik tinggi. Setelah tidak jadi diimunisasi, ditensi lagi normal. Mau tensi untuk imunisasi naik lagi. Perasaannya terpengaruh, akhirnya tensinya meningkat. Ada juga yang rasa tidak nyaman atau nyeri di dada ya. Rasa di dadanya sih nggak enak, nggak nyaman, itu bisa juga itu gejala dari tensi tinggi. Atau jantung berdebar-debar ya. Itu berarti kemungkinan tensinya juga tinggi. Bisa juga leher kaku, ya, kenceng, nyeri punggung, pinggang dan sebagainya. Bahkan bisa ditensi gara-gara penglihatannya kabur ya. Penglihatannya terganggu kayak lah ditensi tinggi berarti ketahuan tensinya gara-gara ada gejala itu. Lah tentu diperiksa ya, diperiksa tentu tekanan darah tingginya. Yang pertama sebelum diperiksa tekanan biasanya diukur dulu tinggi badan dan berat badan untuk melihat ya postur tubuhnya itu. Itu memudahkan ya, meringankan kita itu melihat tinggi badan dan berat badan itu bahasa coro bodoh nih, mudahnya itu tinggi badan dikurangi 100 itulah berat badan yang paling maksimal ya. Contoh misalnya orang tinggi badannya 160 dikurangi 100 berarti 60 itu maksimal, jangan sampai 61, 62, 63, 70 ya, itu terlalu itu. Yang paling ideal 60 dikurangi 10% dari 60 54 ya, ideal itu. Artinya orang yang paling bagus tinggi badan 160, berat badannya 54. Kalau 54 sampai 60 masih bagus, masih dalam batas normal. Tapi kalau sudah 61 itu berarti sudah kelebihan, sudah kegemukan. Kemudian diperiksa tanda vitalnya ya, tekanan darahnya ya, kemudian suhu tubuhnya, kemudian nadinya bagaimana, teratur apa tidak, cepat apa tidak itu, dan pernapasannya ya, gos-gosan apa tidak, cepat apa tidak itu. Kemudian diperiksa lingkar pinggang ya, lingkar pinggang itu kalau laki-laki maksimal 90, kalau wanita maksimal 80 itu. Kalau lebih dari itu berarti kelebihan itu, berarti ya kegemukan lah. Atau kalau ada tanda-tanda komplikasi, misalnya ada lumpuh separuh itu sudah komplikasi, ada perdarahan itu seluruh tubuh ya. Bisa misalkan di hidung jadi mimisan, bisa mutah darah, bisa berak darah, ya, bisa dari telinga keluar darah, itu bisa komplikasinya perdarahan itu. Atau juga detak jantungnya ya tidak teratur, itu berarti ada komplikasi di jantung ya, perlu diperiksa namanya EKG, elektrokardiogram. Nih faktor risiko, bukan penyebab ya, faktor risiko. Ada faktor risiko yang tidak bisa diubah. Yang pertama karena keturunan, jadi hipertensi ini termasuk penyakit keturunan ya. Ada seorang keluarga ya, bapak ibu, satunya punya tensi, duanya punya tensi juga, tensinya tinggi, anak-anaknya semua kena itu, anak-anaknya. Bahkan cucunya kena itu. Jadi menurun ya. Kemudian faktor kedua usia ya, makin tinggi usianya, misalnya sudah masuk usia misalnya 60, 70 biasanya tensinya meningkat itu. Yang itu tidak bisa diubah ya. Umur itu tidak bisa diturunkan. Herediter itu tidak bisa, wah saya kok jadi anak bapak yang punya hipertensi tadi. Tidak bisa. Maka kalau sudah keturunan ya sudah otomatis mungkin kita dapat warisan dari bapak atau ibu yang tensinya tinggi. Usia juga begitu, tidak bisa diubah. Yang ketiga jenis kelamin ya, terutama wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Walaupun tidak banyak lah, tapi biasanya wanita, kalau pria tua biasanya juga lebih banyak lagi dibanding wanita. Jadi makin tinggi usianya itu makin banyak prianya. Itu yang tidak bisa diubah. Faktor yang mempengaruhi orang ya, herediternya ada, umurnya sudah tua, kemudian juga wanita itu kecenderungannya lebih besar.
Yang kedua yang bisa diubah faktor merokok. Rokok itu karena menyebabkan pembuluh darahnya mengeras ya, arteriosklerosis namanya. Nah karena mengeras, jantung itu memompa dengan keras itu, kemudian tekanannya menjadi meningkat itu. Maka kalau merokok itu menjadi arteriosklerosis, menjadi penyakit saluran kardiovaskuler yang akibatnya juga karena pompa jantung itu lebih keras, akhirnya jantungnya nggak kuat, akhirnya penyakit jantung. Prinsipnya tekanan itu memang ada tiga komponen. Yang satu yang namanya jantung itu memompa fungsinya, yang kedua saluran, nah saluran itu pembuluh darah itu, yang ketiga nanti di ginjal itu ada alarm ya. Kalau dia menurun tensinya, laporan ke otak untuk meningkatkan itu. Begitu pula sebaliknya, kalau tensinya meningkat, laporan ke otak itu. Kalau ini keseimbangannya normal antara tensi, antara pembuluh darah, antara jantung dan alarmnya di ginjal itu normal, tensinya normal itu. Tapi kalau ini tidak seimbang, ya, namanya homeostasis itu, akhirnya tensinya menjadi naik. Salah satu penyebab tadi karena herediter, keturunan ya, tidak normalnya, bisa karena ketuaan atau bisa karena seks atau jenis kelamin. Tapi bisa juga karena merokok itu. Yang kedua bisa karena kurang serat ya, rendah seratnya kurang. Jadi makan sayur-sayuran tidak mau misalnya, itu bisa meningkatkan tekanan darah. Atau dislipidemia itu kebanyakan lemak ya. Kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi itu, apalagi yang LDL tinggi, jadi karena dislipidemia ya, kebanyakan lemak, akhirnya pembuluh darah itu mengeras ya, akhirnya tekanan menjadi meningkat. Yang keempat karena konsumsi garam yang berlebihan ya, orang senangnya asin ya, misalnya senangnya ikan asin, senangnya ngemil makan makanan snack-snack yang asin-asin itu juga mempengaruhi, artinya bisa meningkatkan itu. Jadi kalau orang tensinya tinggi sebaiknya tidak banyak makan asin ya, jangan seneng misalnya yang snack-snack asin dihindari. Yang kelima berikutnya kurang aktivitas, kurang gerak ya. Tidak mau bergerak, tidak mau olahraga, tidak mau itu kurang gerak. Atau juga kerjanya lambat itu juga. Yang keenam stres, kejiwaan ya. Kondisinya tidak tenang, kondisinya pikirannya kacau, ya, itu mempengaruhi. Tensi akan mempengaruhi kejiwaan. Yang berikutnya obesitas, kegemukan atau berat badan berlebihan tadi, bisa dilihat dari tinggi badan dikurangi berat badan. Itu tinggi badan misalnya 160 dikurangi 100, itu berarti berat badannya maksimal 60. Kalau lebih dari 60 berarti kelebihan berat badan. Atau juga lingkar pinggang tadi, kalau lebih dari 90 juga kelebihan. Faktor berikutnya minum alkohol. Itu gara-gara minum alkohol bisa mempengaruhi tensi. Sekarang pemeriksaan diagnosa ya. Kapan dikatakan tensinya tinggi itu? Diagnosa tensinya tinggi bahwa tekanan itu ada dua. Tekanan yang pada saat menyemprot itu namanya sistolik, kemudian pada saat kendor namanya diastolik gitu. Jadi kalau menyemprot itu lebih dari 140 namanya tekanannya sudah tinggi. Atau pada saat turun atau saat diastolik namanya di bawah di atas 90 itu sudah tinggi. Nah, ini memang menurut kriteria banyak hal ya. Menurut pemerintah atau PMK dari Menteri Kesehatan itu pengukuran ya pada saat yang paling bagus optimal adalah 120 80 gitu. Orang yang sehat normal, tensinya normal, sehat 120, di bawahnya yang diastolik namanya 80, yang bawah itu. Dikatakan normal kalau 120 sampai 129. Atau yang bawah 80 sampai 84. Dikatakan prehipertensi normal tapi tinggi itu 130 sampai 139 tensinya yang paling atas. Tensi yang paling bawah 85 sampai 89.
sudah dikatakan hipertensi ringan kalau sudah lebih dari 140 ya. 140 sampai 159 itu sudah hipertensi ringan. Atau yang bawahnya 90 sampai 99 itu juga hipertensi ringan. Ada hipertensi sedang agak tinggi 160 sampai 179. Tuh. Atau bawahnya 100 sampai 109. Dikatakan tinggi hipertensi stadium 3, hipertensi yang tinggi itu lebih dari 180, apalagi sampai 200 misalnya. Atau yang bawahnya di atas 110 itu. Ada hipertensi sistolik terisolasi itu ya mungkin tensinya lebih dari 140, tetapi bawahnya kurang dari 90. Artinya bawahnya normal tapi atasnya tinggi. Itu namanya hipertensi sistolik terisolasi. Untuk pengobatan ya tentu diperiksakan. Ada pengobatan yang non farmakologis, ada yang pengobatan farmakologis. Ya, non farmakologis tidak harus dengan obat. Ya, kalau kita bisa melaksanakan farmakologis dan sudah terkontrol, sudah bagus tanpa obat. Tapi kalau sudah pakai non farmakologis belum terkontrol, ya terpaksa pakai obat, harus pakai farmakologis. Yang terkontrol, yang non farmakologis apa? Yang pertama pola hidup sehat, terutama pembatasan konsumsi garam, alkohol, tidak merokok itu dibatasi. Kemudian untuk diet ya makanannya yang paling bagus sayuran yang tinggi serat dan buah-buahan ya. Kalau daging ikan, unggas, kacang-kacangan, minyak zaitun yang kaya mineral itu. Tuh. Kemudian yang berikutnya menjaga berat badan ideal ya. Dilihat dari indeks massa tubuh tadi yang paling bagus ya bodohnya tinggi badan dikurangi berat badan, jangan sampai melebihi ya, tinggi badan dikurangi 100. Jangan sampai melebihi itu. Artinya tinggi badan 170 dikurangi 100 berarti 70, ya berat badan jangan sampai melebihi 70. Kemudian aktivitas fisik, olahraga itu wajib harus itu. Kemudian diet rendah garam ya makanannya itu, kurangi yang manis-manis, dikurangi daging merah, lemak jenuh, lemak goreng-gorengan itu, dan natrium itu untuk tekanan darah tinggi. Itu semuanya adalah faktor non farmakologis yang perlu kita usahakan. Nah sekarang kalau sudah pakai non farmakologis tetap tinggi, terpaksa harus minum obat. Sebab tetap tinggi itu ya memang karena mungkin keturunan yang tidak bisa dihilangkan. Ya, pertama obat namanya diuretik itu pencahar kencing ya. Contohnya ACT, contohnya ada obat-obat banyak yang membuat sering kencing gitu. Ada juga beta blocker itu menahan untuk sel beta itu, mengurangi frekuensi jantung ya, contohnya bisoprolol itu. Kemudian ada yang calcium channel blocker ya, karena memang tekanan darah itu dipengaruhi oleh hormon, dan hormon itu namanya ya banyak, angiotensin, aldosteron ya, itu kalsium itu mempengaruhi. Ada dua jenis yang namanya dihidropinidin ya, misalnya nifedipin, atau yang dihidropinidin namanya amlodipin itu. Kemudian yang angiotensin converting enzyme inhibitor, jadi menahan gangguan proses hormon ya, angiotensin, aldosteron ya, itu captopril namanya. Contohnya namanya captopril. Kemudian ada yang angiotensin receptor blocker itu, contohnya valsartan, indosartan, banyak itu. Lah ini masing-masing orang obat ini bisa aja satu ya, cukup ACT saja misalnya, atau furosemid misalnya sudah cukup satu sehari pagi hari, udah tensinya udah normal itu. Tapi kadang satu tidak cukup. Paginya pakai furosemid, sorenya pakai misalnya amlodipin misalnya ya. Pagi dan sore tadi amlodipin. Atau tidak cukup satu, tidak cukup dua, tiga ya boleh tambahi bisoprolol karena jantungnya detaknya cepat sekali gitu. Jadi 1, 2, 3 boleh digabungkan ya.
Ini 1, 2, 3 sampai 4 itu boleh gabungan satu dengan yang lain. Yang jarang digunakan adalah angiotensin converting enzyme inhibitor, itu contohnya captopril digabung dengan angiotensin reseptor blocker, sama-sama blocker itu valsartan. Jadi jarang diberikan itu. Tapi 1, 2, 3 boleh, 4 boleh. Jadi digabung apa macam. Ya, itu obat yang beredar banyak. Ada juga obat herbal ya. Herbal itu sebenarnya ada 3 macam. Yang satu namanya jamu ya. Orang-orang tua kita namanya jamu. Yang kedua herbal itu yang sudah diteliti lewat binatang ternak, binatang ya istilahnya tikus dan sebagainya. Kalau yang sudah diteliti dengan manusia itu namanya fitofarmaka. Obat untuk tensi namanya Tensigard. Tensigard itu isinya seledri, kumis kucing itu. Itu boleh itu. Nih, komplikasi yang perlu saya terangkan, komplikasi yang paling sering adalah pembesaran jantung ya. Bahkan nanti jantung koroner, bahkan bisa terjadi serangan jantung, bahkan bisa gagal jantung. Atau juga protein urea, kayak kencingnya mengandung protein, itu terjadi kerusakan ginjal, glomerulosklerosis itu. Atau juga terjadi peredaran darah yang terganggu, penebalan pembuluh darah, arteriosklerosis, bisa sampai yang paling berat di otak, namanya stroke gitu. Ada juga retinopati, kerusakan di retina ya, menyebabkan sakit mata bahkan sampai kebutaan. Jadi gara-gara tensi tinggi bisa kebutaan. Ada teman saya itu sedang main badminton, padahal dia tensinya tinggi, begitu dies gitu, perdarahan di mata, dilihat ternyata ada perdarahan di retina, buta itu. Kemudian perdarahan perifer ya, ada mimisen, ada berak darah, muntah darah, atau batuk berdarah ya, dan sebagainya ya. Mata berdarah, mata ini kadang-kadang merah ya, ada teman saya merah itu diperiksakan kan, oh ini gara-gara tensinya tinggi ya itu. Kemudian juga gangguan jantung ya, penonjolan pembuluh darah, kemudian gangguan saraf ya, terutama stroke ya. Kemudian ada disfungsi seksual, gairah senggama berkurang. Ada sindrom metabolik ya, tingginya peredaran darah, dan yang paling menakutkan sampai gangguan kesadaran, bahkan membuat pikun. Untuk pencegahan, nasihat perkawinan perlu ya, istilah saya kalau bisa ya, penderita hipertensi jangan nikah dengan penderita hipertensi kalau ada riwayat keluarga yang punya hipertensi. Yang kedua, konsumsi makanan sehat ya, sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan. Kurangi asupan garam, gula, minyak, berolahraga, mengurangi kopi, ya. Tidak boleh merokok, menjaga berat badan supaya ideal, tidak boleh minum alkohol, tidur nyenyak ya. Tidur itu bukan perkara lamanya, tapi perkara kualitasnya ya. Kalau kita bisa nyenyak sebentar itu sudah berkualitas bagus, biasanya fresh. Tapi kalau kita tidur 8 jam tapi tidak tidur-tidur, hanya kelisian, ya tidak sehat itu. Maka cukup waktu tidurnya, istirahatnya. Kemudian pemeriksaan rutin, minum obat secara rutin, menjaga perasaan pikiran dengan tenang. Kesimpulannya, hipertensi adalah predisposisi bisa terjadi penyakit macam-macam, kardio, cerebrovaskular ya, bisa kena jantung, bisa otak, bisa pembuluh darah. Masyarakat perlu screening ya, perlu cek ya, cek darah, gulanya, kolesterol, trigliserid, asam urat, atau perubahan gaya hidup ya, supaya bisa dicegah, mengurangi konsumsi garam, pola makan sayuran dan buah-buahan, berat badan dijaga, dan kondisi fisik olahraga teratur. Menghindari makan berlemak, kopi, alkohol, merokok, dijaga tekanan 130 sampai 80. Ya, terus nanti kalau pengobatan terpaksa ya 1 tidak cukup ya 2 tidak cukup, 3 boleh, 4 tidak boleh. Nah, yang paling bagus juga kalau ada komplikasi dirujuk ke rumah sakit, ke ahlinya ya. Kadang ke ahli jantung, kadang ke ginjal, gara-gara ada komplikasi. Ya, saya kira itu aja. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000.
Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Kami persilakan jika Anda ingin bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000 terkait dengan tema kita kali ini yaitu hipertensi, begitu ya Dok ya? Iya. Ada yang bisa disampaikan lagi Dok dari materinya? Iya, jadi yang paling utama adalah pencegahan tadi. Pencegahannya. Jadi kita laksanakan terutama dari segi makanan bisa dari segi olahraga, sehingga ya peredaran darah itu lancar ya. Karena penyebabnya diantara mengapa tekanan darahnya tinggi itu karena peredarannya tidak lancar, ya kurang olahraga atau mungkin makannya banyak lemak, banyak lipid namanya. Golongan-golongan yang itu kan termasuk merokok, termasuk ya istilahnya mungkin alkohol dan sebagainya, itu akan menyebabkan pembuluh darahnya. Kita akan tiga komponen ya. Satu jantung itu tugasnya memompa darah ya. Terus yang dilewati jantung adalah pembuluh darah. Nah, itu kalau pembuluh darahnya kenceng ya, istilahnya misalnya keras itu gara-gara makanan atau gara-gara itu jantungnya kan agak berat itu, akhirnya ya lama-lama ininya agak keras akhirnya pembuluh darahnya meninggi, artinya tekanan menjadi tinggi. Ada juga yang kayaknya ginjal, jadi ginjal itu fungsinya untuk alarm atau untuk melihat, namanya ada proses angiotensin aldosteron ya, renin angiotensin aldosteron, itu laporan kalau tekanannya rendah, lapor ke otak, nanti otak akan supaya tekanan ditingkatkan. Atau pada saat tekanannya tinggi, laporan ke otak, tekanan diturunkan. Yang jadi masalah kalau tidak terjadi koordinasi yang cukup ya. Makanya kalau ya saya sebenarnya normal, tapi dari ginjal laporan itu tinggi, terus akhirnya darahnya diturunkan. Atau sebaliknya normal tapi laporan ke otak ada tensi yang tinggi itu. Ya, itu tambahan saya. Ya, baik. Apakah dengan marah-marah atau gampang emosi itu juga bisa penyebab? Iya, salah satu dari faktor kejiwaan atau kejiwaan yang namanya stres, atau mungkin termasuk susah, termasuk gundah gulana, termasuk itu kan mempengaruhi proses istilahnya hormon itu. Sedih yang berkelanjutan, yang berkepanjangan ya, termasuk juga bisa, karena baik meningkat maupun merendah ya. Jadi ya juga membuat tensinya bisa naik, atau juga marah-marah juga bisa naik. Nanti tidak hanya sekedar marah saja, dan bukan berarti orang ya itu kok sering marah berarti tekanan darah tinggi, belum tentu gitu. Tapi kalau orang yang sering marah itu juga akan mempengaruhi tensinya itu. Ya. Adakah makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi agar bisa mengendalikan ini? Yang paling banyak terutama sayuran dan buah-buahan itu yang harus dikonsumsi. Yang dihindari adalah garam ya. Garam yang harus dikurangi. Tapi kalau sayuran dan mungkin kalau mau makan ikan ya ikan laut, ikan air tawar itu bagus itu. Kalau yang ikan istilahnya sembelihan itu dikurangi, terutama apalagi yang lemaknya. Ya, dagingnya saja boleh, tapi juga tidak boleh berlebihan ya, dibatasi karena bisa mempengaruhi kerasnya pembuluh darah tadi. Gitu. Boleh dikasih contoh Dok dari sayur dan buahnya ini apa begitu beberapa? Sayurnya bebas apa saja boleh lah. Apa saja ya? Iya. Terutama misalnya bayam, misalnya kangkung, atau mungkin kacang, atau mungkin daun pepaya, daun ketela. Pepaya boleh. Yeah. Buah-buahan juga bebas itu. Bebas begitu ya. Ya.
Kemudian kalau untuk aktivitas, apakah aktivitas yang di outdoor, misalkan angkat yang berat, misalkan tukang panggul ya, di bandara, itu tukang panggul atau yang kerja di sawah atau cangkul itu bukan olahraga. Ya. Itu kerja yang akibatnya biasanya satu posisi sehingga membuat kelemahan satu posisi. Itu yang misalkan memanggul, misalkan dorong, misalnya bercangkul itu. Yang namanya olahraga tidak seperti itu. Olahraga itu istilahnya gerak bebas dan yang digerakkan apa yang dibutuhkan. Itu kalau orang nyangkul kan selalu satu arah kan lelah satu arah itu. Tapi kalau olahraga misalnya yang paling bagus olahraga itu renang ya. Orang renang itu kan bisa menggerakkan segala macam tubuhnya itu yang paling bagus. Atau mungkin misalnya senam itu juga, senam itu kan mau digerakkan apanya bisa itu. Bahkan misalnya ada orang lumpuh pun senam juga bisa itu. Atau mungkin orang yang cacat bisa karena dengan digerakkan apa yang diperlukan digerakkan. Atau misalnya digerakkan secara apa ya? Secara pasif ya, contohnya misalnya kaki itu digerakkan dengan alat ya, dengan getar, dengan itu boleh itu. Atau juga ada alat yang misalnya orang yang namanya treadmill itu kan hanya diem saja alatnya, satu titik, tapi terus jalan terus itu kan gerak terus itu, artinya bisa juga gitu. Jadi olahraga itu harus terprogram dan memang beberapa tempat olahraga sudah ini untuk ini untuk ini dan sebagainya. Jadi ada programnya, bukan sekedar istilahnya apa ya, beban terhadap fisik, tapi ada program yang harus diperoleh itu. Ya. Tadi sempat disinggung bahwa yang dari gender ya itu yang wanita lebih berpotensi daripada pria. Biasanya awal-awal istilah muda itu wanita lebih banyak. Usia produktif itu ya. Tapi kalau sudah istilahnya tua itu biasanya malah laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita. Awalnya karena wanita lebih banyak, mungkin dari mungkin hormon, mungkin dan sebagainya. Tapi setelah lebih dari usila itu biasanya orang laki-laki lebih banyak itu. Menopause apakah juga bisa pencetus ini? Malah justru kalau menopause malah mengurangi. Jadi kalau sudah tidak malah tensinya menurun itu. Jadi wanita yang menopause biasanya malah tensinya agak menurun. Masih masuk kategori baik nggak untuk donor darah? Kalau lebih dari 140 memang biasanya tidak dibolehkan. Jadi saya dulu itu sudah donor hampir 15 kali. Taunya tensi saya tinggi gara-gara saya donor darah ya. Setelah saya donor darah ketahuan tensi saya tinggi. Ya setiap saya cek lagi tensi saya tinggi, tensi tinggi sampai di ronsen, sampai di EKG segala macam itu, pemeriksaan segala macam. Tuh. Ya, obatnya yang awal-awal cuma satu. Ya karena banyak komplikasi ke sana kemari sampai 3. Jadi karena 3 pun tetap diminum pagi, siang, sore. Jadi 3 macam. 3 macam obat itu ya? Karena satu saja tidak cukup. Gitu. Oh begitu. Karena satu tidak cukup. Apa bisa dikatakan berarti ini harus dikonsumsi seumur hidup kalau hipertensi? Tergantung. Jadi kalau nanti ya tadi segala yang perlu kita kerjakan akan menurun ya. Contohnya misalnya tadi yang non farmakologi kita usahakan misalnya mengkonsumsi garamnya dikurangi. Kalau makan seratnya diperbanyak, makan buah-buahnya diperbanyak, maka olahraganya dirutinkan ya. Olahraga itu yang paling bagus seminggu minimal 3 kali ya, 3 kali rutin ya, 3 kali. Maksimal ya tidak maksimal, yang paling bagus juga 5 kali itu. Jadi yang paling bagus ya sehari olahraga, sehari tidak rutin itu. Jadi ya waktunya juga ya sekitar 30 menit sampai 1 jam itu. Nanti kita laksanakan olahraga rutin itu. Nah mungkin dengan olahraga, dengan diet, dengan nanti mungkin tensinya sudah normal gitu. Tapi kalau sudah segala macam kegiatan tadi tetap tinggi, tetap wajib pakai obat. Maka kalau ada orang katakan selama hidup pakai obat ya karena
dengan cara mengurangi makan, dengan cara mengurangi sayuran, mengurangi garam, dengan banyak sayuran belum turun ya, olahraga juga rutin juga belum turun, mungkin yang paling berat karena faktor genetik tadi ya. Orang tuanya tensi tinggi walaupun dengan cara macam-macam kan tetap tinggi, ya, terpaksa harus pakai obat, diturunkan pakai obat. Ya. Kita di bulan Ramadan ini dengan media puasa bagaimana hipertensi? Ya bisa mengurangi, terutama ya karena dengan berpuasa kan konsumsi terutama karbohidratnya berkurang mudah-mudahan. Kecuali yang mereka ya pada saat berbuka ya berlebihan itu atau juga garamnya berlebihan itu. Ya, karena kan ada yang menyatakan bahwa puasa justru naik berat badan. Lah itu gara-gara salah pola makan. Manajemennya ya. Manajemen makan tadi. Gitu. Potensi hipertensi masih besar itu ya. Kemudian juga ada hubungannya dengan kejiwaan kan biasanya kalau orang berpuasa itu tenang, enak, itu tidak ada kembungsu, tidak ada pikiran kacau. Ya, artinya kan secara kejiwaan kan mendukung untuk olahraga itu. Baik, di usia produktif sekian perjalanan hidupnya kan tidak merasakan gejala ini hipertensi. Kemudian setelah menghadapi problematika hidup, taruhlah di PHK, kemudian masih banyak tanggungan, juga tekanan kanan kiri dari keluarga dan lingkungan. Apakah bisa mencetuskan itu karena stres? Bisa. Itu namanya faktor, bukan penyebab. Bukan penyebab. Iya, namanya faktor beban hidup itu. Iya, berarti berbagai macam faktor bisa muncul itu. Apalagi kalau sebenarnya sudah ada istilahnya warisan dari orang tua, punya kecenderungan untuk tensinya tinggi, kemudian ditambah stres, ditambah makannya kacau balau, itu nanti dengan berbagai macam faktor tadi akan memunculkan untuk tekanannya meningkat. Ya. Tadi selain kebanyakan lemak dan juga apakah gula bisa juga menjadi pencetusnya juga? Ya, bisa berhubungan ya. Gula itu kan bisa mempengaruhi pembuluh darah. Ya, gara-gara gula pembuluh darahnya menjadi keras ya. Kalau keras akhirnya tekanan menjadi meningkat itu. Jadi antara hipertensi dan kencing manis itu ada hubungannya. Itu kadang orang tensinya juga naik, kadang gara-gara tensinya tinggi juga mungkin makannya banyak terus akhirnya kencing manisnya meningkat itu. Jadi ada hubungannya. Maka sebaiknya kalau orang sudah ada penyakit gula, sudah diketahui ya, dicek lab itu gulanya tinggi, sebaiknya juga kontrol rutin tensinya. Itu. Dan sebaliknya, orang yang tensinya tinggi, sebaiknya juga kontrol gulanya, dicek gula darahnya. Ya. Tadi disebutkan ada esensial dan sekunder begitu. Iya. Lebih banyak yang mana? Esensialnya lebih banyak yang esensial, yang tidak disadari penyebabnya. Iya, tidak diketahui penyebabnya. Yang diketahui itu kan gara tadi sakit ginjal atau sindrom Cushing atau gara-gara gondok tiroid itu. Orang hipertiroid juga tinggi. Penyebabnya bukan karena mungkin bukan karena keturunan, bukan karena makan, tapi karena hipotiroid meningkat atau bukan hipertiroid tensinya meningkat itu. Ada juga wanita yang hamil itu bisa meningkat. Itu namanya preeklamsi, itu juga karena tensinya meningkat gara-gara hamil itu. Ada orang-orang tertentu yang punya preeklamsi itu meningkat gara-gara kehamilan itu. Apakah diketahui dari segi usia yang berpotensi yang esensial ini munculnya itu di era tahun 30 usia 30-an atau 40-an tidak sampai ke situ. Tidak ada keterangan, tidak ada ketentuan. Misteri juga ya yang esensial ini ya. Iya. Tidak diketahui penyebabnya, tidak tahu kapan mulai munculnya. Iya, munculnya. Baik, berarti setiap orang berpotensi. Iya. Baik yang esensial maupun sekunder, apalagi yang sekunder sudah ketahuan dari penyakit-penyakit yang dan kemungkinan juga nanti tensinya meningkat. Turunan ya, Pak. Ya. Baik. Dan apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda khususnya agar menyikapi ini? Tentu kalau untuk generasi muda yang paling utama pencegahan itu tadi, artinya
sejak awal olahraga, kemudian makannya gitu. Yang paling penting malah justru yang usia-usia tua itu sebaiknya secara rutin namanya apa ya, general check up lah bahasanya. Oh gitu. Jadi selain setiap tensi, berapa lama? Ya, yang paling bagus setahun sekali. Setahun gitu. sekali ya? Iya. Bahkan saya itu karena punya penyakit tensi tinggi itu 6 bulan sekali saya selalu cek ya, namanya kolesterol, trigliserid, asam urat, gula darah, ya, bahkan ada urium kreatinin untuk melihat ginjalnya, kemudian SGOT, SGPT dan sebagainya kadang-kadang jadi secara rutin kalau diketahui nanti ada yang tidak beres ya, bisa segera ditanggulangi. Tapi kalau kita tidak pernah cek ya, tidak pernah general check up, ya tahu-tahu tensinya tinggi, tahu-tahu gulanya tinggi, tahu-tahu kolesterolnya tinggi, tahu-tahu sudah komplikasi, sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur komplikasi ya, misalnya penyakit jantung, misalnya penyakit ginjal, itu kan pengobatnya menjadi double ya. Double tensinya diobati, ginjalnya juga diobati karena itu. Juga pengobatannya juga dengan ahlinya juga double ya. Yang dulu mungkin hanya penyakit dalam saja, gara-gara sekarang tambah sakit jantung, ya periksanya ke ahli jantung, periksa ke penyakit dalam. Ditambah lagi ginjalnya juga rusak, ya periksa ke ginjal, periksa ke jantung, periksa ke penyakit dalam gitu. Yang paling berat sampai gagal ginjal ya. Kalau harus cuci darah ya kalau orang ikut BPJS enteng, enak, longgar. Mungkin biayanya terjangkau karena dibiayai BPJS, ya kita hanya transportasi saja. Tapi kalau tidak punya BPJS ya kadang-kadang rumahnya harus dijual, mobilnya harus dijual ya. Ada dulu itu belum ada ikut BPJS, rumahnya dijual untuk membiayai pengobatan. Karena misalnya cuci darah kan ada yang seminggu 2 kali, itu kan udah biayanya amat sangat besar itu. Belum perkara pemeriksaan ya. Misalnya orang stroke itu kadang-kadang perlu MRI, harganya mahal ya. Perlu diperiksa EEG ya, perlu mahal itu. Jadi pemeriksaan mahal, pengobatan mahal. Ya, maka saya sarankan mari kita ikut BPJS ya, dengan asuransi BPJS nanti. Ya, kalau kita terjadi macam-macam itu lumayan. Artinya ada pembiayaan yang ditanggung oleh asuransi tadi. Tapi kalau kita tidak ikut BPJS, kadang-kadang harus membiayai sendiri, harganya menjadi mahal. Pemeriksaan juga mahal. Gitu. Ya. Oleh sebab itulah makanya akhirnya ada kesimpulan sehat itu mahal harganya. Iya. Iya. Ya. Baik. Supaya kita bersyukur dengan sehat. Ya. Itu karena kita itu sehat itu pemberian ya, bukan hak. Jadi orang tidak kok setelah otomatis dokter itu pasti sehat, tidak. Karena wa idza maritu fa huwa yasfin. Apabila kamu sakit, Allah yang memberikan kesehatan, memberikan yasfin sehat secara paripurna ya, secara kafah ya. Sehat tidak hanya secara fisik ya, sehat secara fisik, juga sehat secara mental, juga sehat secara sosial, bahkan sehat secara spiritual. Itu namanya kafah itu. Kalau dalam kedokteran namanya holistik ya, secara keseluruhan ya. Dalam bahasa agama namanya kafah, secara lengkap, tidak hanya fisik saja ya. Walaupun mungkin orangnya sakit berat tetapi jiwanya sehat, sosialnya sehat ya, masih bisa melaksanakan kegiatan sosial atau mungkin spiritualnya sehat, itu nggak apa-apa walaupun fisiknya tidak ada kecacatan itu. Tapi sebaliknya ada orang badannya sehat, fisiknya sehat, tapi stres. Badannya sehat itu tapi istilahnya apa ya, pemabuk atau pezina atau membuat onar, membuat teroris itu. Atau juga ya orang penyakit spiritual kan ada munafik, ada kafir, ada itu. Kalau fisiknya sehat, kalau dia sakit spiritual, ya ruginya kehidupan kita di dunia. Baik. Ya, kami sampaikan terima kasih atas informasi dan juga pelajaran kesehatan yang Dok. Semoga dapat kita
capai kesehatan yang optimal secara holistik tadi. Iya. Sehingga kualitas hidup semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita di kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tamel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.